Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 7 Agustus 2021, yang dimana di video kali ini gue hanya akan membawakan satu berita dan gue akan langsung to the point ya. Lagi-lagi ya, WWE ini pun membuat kejutan yang sangat amat tidak mengenakan, dan gue sebenarnya pun tidak ingin memberikan berita ini ya. Namun ya bagaimana lagi ya, gue harus menyampaikan walaupun dengan berat hati ya, karena lagi-lagi ya WWE ini pun melakukan gelombang pemecatan ya untuk kesekian kalinya ya sepanjang tahun 2021 ini, yang dimana dalam gelombang pemecatan kali ini WWE ini pun memecat sebanyak 12 orang, yang dimana ke-12 orang ini pun merupakan talent daripada NXT ya semuanya. Dan ini pun gelombang pemecatan ini pun hanya berselang 1 minggu saja ya pasca mereka melepas atau memecat seorang Bray Wyatt dan juga Ric Flair. Namun untuk Ric Flair, beliau ini pun keluar atas permintaan sendiri ya untuk Ric Flair ya dari dulu ini pun ya. Dan 12 nama yang dipecat oleh WWE di gelombang kali ini yaitu ada Bronson Reed, Bobby Fish, Mercedes Martinez, Leon Ruff, Tyler Rush, Jack Atlas, Ali Sterling, Conor Reeves, Zachariah Smith, Asher Hall, Giant Sanjir, dan juga Stephen Smith ya. Yang dimana keseluruhan berita mengenai gelombang pemecatan kali ini sebagian besar pertama kali dilaporkan oleh Fightful Select dan juga PW Insider. Dan bahkan dari PW Insider yang mengatakan bahwa NXT akan mengalami perubahan secara besar-besaran ya oleh WWE, yang dikatakan bahwa kedepannya NXT ini pun akan difokuskan ke talent-talent yang lebih muda begitu ya untuk menjadi pengisi acara NXT tersebut, dan akan diberikan format yang berbeda ya untuk acara mingguan mereka ya di televisi gitu guys ya. Dan WWE pun sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan logo baru ya bagi brand NXT ini sendiri, dan juga mereka sedang mempersiapkan set baru gitu ya untuk show itu juga gitu guys ya. Ya, entah apa yang direncanakan oleh NXT ya, gua tidak akan membicarakannya di video kali ini ya. Yang kemungkinan besar gua akan membicarakannya di video yang lain, yang dimana gua akan membicarakan khusus ya mengenai masa depan daripada NXT ke depannya begitu ya. Namun di video kali ini gua akan membicarakan beberapa talent yang dipecat di gelombang pemecatan WWE saat ini, yang tentunya nama yang paling menyita perhatian itu adalah nama daripada Bronson Reed, karena yang sebenarnya ya, nama dari Bronson Reed itu sendiri digadang-gadang akan dipromosikan ke main roster gitu guys, yang dimana di beberapa bulan terakhir ini merupakan momentum dia gitu guys ya, yang dimana dia pun sedang dipush secara besar-besaran gitu ya oleh NXT, oleh WWE, agar dia memang bisa segera dipromosikan ke main roster, yang dimana baru saja ya kurang lebih 1 bulan yang lalu dia baru saja memenangkan gelar NXT North American Champion dari Johnny Gargano. Lalu tidak lama berselang dia memenangkan title tersebut, kita pun bisa melihat bahwa Bronson Reed ini pun dipanggil beberapa kali ya ke Raw dan juga SmackDown untuk melakukan dark match, yang dimana dark match itu diperuntukkan untuk mempersiapkan dirinya ya si Bronson Reed ini untuk masuk ke main roster gitu. Dan dia bahkan pernah melakukan tapping untuk show main event ya, yang dimana biasanya show main event itu diisi oleh para roster daripada main roster yang memang mereka tidak memiliki jam terbang yang cukup ya untuk di show Raw dan juga SmackDown. Namun di hari ini ternyata kita pun harus mengucapkan selamat tinggal untuk karir Bronson Reed di WWE ya, yang entah apa yang mereka pikirkan ya oleh WWE ya, yang gua rasa bukan hanya keputusan Vince McMahon, karena gelombang pemecatan ini pun terjadi sejak WWE itu menunjuk Nick Khan ya sebagai presiden baru mereka ya untuk WWE ini gitu guys. Lalu nama yang selanjutnya yang cukup menyita perhatian gue itu adalah Bobby Fish ya, yang memang bisa dibilang Bobby Fish ini bukanlah penggulat yang muda lagi ya, karena usianya sudah 44 tahun. Namun dengan track record dia ya dalam berkarir di dunia pro wrestling dan juga karirnya di NXT gitu ya, yang seperti kita
kita ketahui ya bahwa di NXT dia merupakan salah satu bagian daripada grup paling terhebat di sepanjang sejarah NXT, yaitu The Undisputed Era, yang dimana di grup tersebut dia pun pernah memenangkan 2 gelar NXT Tag Team Championship ya bersama Kyle O'Reilly. Dan grup Undisputed Era sendiri pun merupakan satu-satunya grup yang pernah memenangkan title yang pernah disediakan oleh NXT secara bersamaan ya, yang dimana title tersebut dipegang oleh masing-masing anggota daripada The Undisputed Era itu sendiri, yang dimana grup itu merupakan grup yang satu-satunya di sepanjang sejarah NXT yang memiliki signature match, yaitu War Games. Yang bisa gua bilang ya, gua kira Bobby Fish ini pun akan menjadi salah satu bagian yang akan merevolusi divisi cruiserweight di NXT ya, khususnya yang di beberapa bulan sebelumnya WWE khususnya NXT pun menjanjikan mereka akan melakukan perubahan besar-besaran ke cruiserweight division. Namun entahlah apa yang akan mereka lakukan ya, perubahan yang akan mereka lakukan untuk divisi tersebut ya, selain memecat sebagian besar talent daripada divisi itu sendiri ya, yang mereka lakukan di bulan Juni kemarin. Dan bahkan ya, seorang Bobby Fish ini pun baru saja tampil di show NXT minggu ini, yang dimana dia pun bertanding menghadapi Roderick Strong ya, yang bahkan gua rasa Bobby Fish ya ini pun akan menjadi mentor yang cukup baik ya, apabila memang arah NXT ke depannya akan lebih banyak mendatangkan talent-talent yang lebih muda gitu ya, karena kita pun tidak bisa murni mengandalkan secara seluruhnya ke talent-talent yang lebih muda begitu ya, yang karena pasti kita membutuhkan 1 atau 2 talent veteran yang bisa membimbing mereka atau membuat mereka lebih baik gitu ya ke depannya. Lalu selanjutnya ya kita berpindah ke nama yang lain, itu ada nama Tyler Rust, yang dimana dia merupakan bagian grup terbaru daripada NXT, yaitu Diamond Mine yang dipimpin oleh Roderick Strong, yang dimana di minggu ini dia pun Roderick Strong itu baru saja menghadapi Bobby Fish. Namun kita kembali lagi ke grup Diamond Mine itu sendiri, yang dimana grup Diamond Mine itu sendiri pun baru saja diperkenalkan oleh WWE itu dalam kurang waktu 1 bulan gitu guys ya. Yang bisa dibilang grup ini pun baru dalam tahap penjajahan gitu ya, baru tahap, kalau dalam pesawat itu mereka itu baru mau lepas landas lah gitu istilahnya ya, yang dimana mereka ini baru saja mau membuat suatu storyline yang mungkin bisa menjadi storyline utama di show NXT di beberapa bulan ke depan gitu guys ya. Dan memang sejak melakukan penampilannya Tyler Rust bersama dari pemain, memang dia belum mendapatkan banyak kesempatan untuk bertanding. Namun apabila kita melihat track record nih ya, si Tyler Rust ini sebelum dia bergabung di Diamond Mine ini pun bisa dibilang Tyler Rust ini pun cukup menjanjikan ya. Bahkan dia pun mungkin bisa menjadi salah satu pilar bagi roster NXT ya di 1 atau mungkin 2 tahun ke depan gitu ya, dengan track record dia bertanding di NXT begitu ya. Dan pendapat itu pun berlaku bagi talent-talent seperti Leon Ruff dan juga Jack Atlas ya, yang gua rasa mereka pun merupakan nama yang cukup menjanjikan dan bisa menjadi talent inti ya, atau talent pilar bagi show NXT di 1 tahun atau 2 tahun ke depan, apabila wajah-wajah NXT saat ini akan dipromosikan ke major brand ya, atau main roster gitu guys ya. Lalu ada nama Mercedes Martinez ya, yang dimana memang Mercedes Martinez ini kondisinya ini 11-12 ya dengan Bobby Fish, karena Mercedes Martinez ini merupakan penggulat wanita yang usianya memang sudah tidak muda lagi. Namun dia pun kaya akan pengalamannya, yang bisa dibilang dia pun akan menjadi pembimbing yang cukup baik ya untuk para talent mudanya di NXT, yang memang seperti gua bilang bagaimana Bobby Fish gitu ya. Dan bahkan ya gua rasa memang si Mercedes Martinez ini ya di beberapa bulan terakhir pun mendapatkan storyline yang cukup menjanjikan ya selama karirnya di NXT ya, yang dimana Mercedes Martinez ini pun sempat terlibat storyline bersama Raquel Gonzalez, yang dimana dia menjadi penantang pertama untuk gelar NXT Women's Champion yang kini dipegang oleh Raquel Gonzalez.
Lalu selanjutnya pun si Meredith Martinez pun baru saja terlibat storyline bersama Cialy ya. Ya dalam storyline ini pun dia sangat amat membantu Cialy untuk terlihat lebih baik ya, dan walaupun pada akhirnya dia pun harus cedera ya dalam storyline tersebut, yang membuat dia pun harus absen ya hingga detik ini gitu ya dari show NXT gitu guys ya. Lalu ada beberapa talent yang memang belum mendapatkan kesempatan yang begitu banyak ya, yang seperti Ali Sterling dan juga Asher Hell, yang dimana kedua nama ini pun baru saja bergabung dengan NXT atau dengan WWE itu di awal tahun ini gitu guys ya. Dan mereka pun baru saja menjalankan beberapa pertandingan di show 205 Live. Namun mungkin karena mereka ini merupakan bagian daripada 205 Live, maka mungkin WWE ini pun memecatnya begitu saja ya. Yang gua rasa sebenarnya ya sudah saja gitu ya, WWE itu tidak perlu merekrut mereka saja gitu guys ya. Lalu ada nama Conor Reeves, yang dimana untuk nama Conor Reeves sebenarnya guys itu sudah merupakan nama yang lama ya untuk di lingkungan NXT. Namun memang sepanjang karirnya di NXT dia pun tidak mendapatkan banyak kesempatan, yang karena gua rasa karakter dari Conor Reeves ini kurang menjual ya gitu ya. Dan gua kira dia akan dipecat lebih awal, namun ternyata dia dipecat ya. Lalu ada beberapa nama lainnya, yaitu ada Zachariah Smith, lalu ada Stephen Smith, yang dimana gua rasa kedua nama ini pun belum mendapatkan kesempatan sama sekali ya untuk bertanding di NXT, dan mereka pun menghabiskan masanya di WWE itu sebagai bagian daripada performance center talent ya. Lalu nama yang terakhir ini adalah Jane Sanjir, yang dimana Jane Sanjir ini merupakan salah satu rekrutan WWE yang berasal dari India, yang dimana WWE lakukan ini guna untuk mendongkrak lebih besar lagi ya pasar India, yang bisa dibilang itu merupakan pasar terbesar WWE ya di luar Amerika Serikat gitu guys ya. Dan mungkin karena kita sudah melihat ada dua talent yang berasal dari India asli, yaitu ada Veer dan juga Shanky, yang dimana mereka ini menjadi rekan daripada Jinder Mahal ya di Brand Raw. Mungkin saat ini WWE sudah cukup ya untuk talent-talent yang berasal dari India gitu ya. Apalagi dari Jane Sanjir yang mungkin menurut WWE ini masih kurang cukup ya kemampuannya untuk masuk ke layar kaca WWE itu sendiri gitu guys ya. Ya, dan itu saja yang bisa gue sampaikan ya. Dan gue terkejut ya dengan nama Brad Street dan juga Bobby Fish. Oh ya, namun sebelum gue tutup ya, seperti yang gue ketahui ya, bahwa di hari kemarin ada dua berita lain ya mengenai NXT ya, masih terkait dengan kontrak para talent, yang dimana untuk nama Pete Dunne ya, Pete Dunne ini pun sekarang kondisinya pun sama ya seperti Adam Cole, yang dimana kontraknya dia pun akan habis di bulan ini ya, dan entah ya apakah dia akan memperpanjang kontraknya dengan WWE ya. Bahkan dengan situasi yang saat sekarang ini ya, dengan pemecatan talent daripada NXT dan juga bagaimana perilaku WWE ya kepada talent-talent NXT yang baru saja dipromosikan ke main roster gitu guys ya. Lalu juga ada nama Adam Cole, yang dimana di berita yang terakhir ini Adam Cole ini baru saja bertemu dengan Vince McMahon ya secara langsung untuk menegosiasikan kontrak barunya bersama WWE gitu ya. Yang situasinya sekarang dia kemungkinan 60-40 lah ya untuk Adam Cole ini akan memperpanjang atau tidaknya kontrak daripada dia di WWE gitu guys ya. Ya mungkin presentasi tersebut pun akan berubah ya dengan dia mendengar berita pemecatan kali ini gitu ya. Yang mungkin itu akan mempengaruhi keputusan Adam Cole ke depannya gitu guys ya. Yang gua rasa walaupun seorang Adam Cole saja yang dekat dengan petinggi NXT pun gua rasa tidak akan aman gitu guys ya. Bahkan gua bilang semua talent di WWE ini posisinya pun tidak aman ya, baik itu di main roster dan juga di NXT, yang dimana mereka ini bisa dipecat kapan saja, di mana saja, walaupun posisi mereka di main roster kah atau di NXT kah gitu guys ya. Yang kemungkinan besar ya, yang pastinya yang gua yakini gitu ya, dengan berita pemecatan kali ini itu pun akan berperan cukup besar ya, atau memiliki andil yang cukup besar ya bagi Pete Dunne dan juga Adam Cole dalam mereka memutuskan untuk melanjutkan karirnya dengan WWE atau tidak gitu guys ya.
Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya, di Freelance Rasa Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan apabila kalian ingin update terus ya seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, dan promotion lainnya gitu ya, silahkan subscribe channel ini gitu ya guys ya, channel Mr. Villain 88 gitu guys ya. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye.